Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah besi konstruksi kolom pada sebuah bangunan rumah tinggal 3 lantai. Sebuah kolom dengan bentuk pipih, bentuk L. Kali ini kita akan membahas berapa dimensi kolom untuk rumah tinggal 3 lantai. Apakah pakai kolom pipih atau pakai kolom persegi? Dan juga kita akan membahas mengenai pembesian yang dipakai. Berapa ukuran besi yang dipakai, besi utamanya. Dan juga berapa ukuran besi bagel atau senggang yang dipakai. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Dalam proses pembuatan konstruksi bangunan, baik itu rumah tinggal ataupun gedung, itu ada elemen yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Ini sebuah struktur kolom. Struktur kolom pada bangunan rumah tinggal 3 lantai ini kita gunakan struktur kolom beton. Kita tahu sendiri struktur kolom bisa terbuat dari beton, bisa terbuat dari baja, bisa terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Namun untuk rumah tinggal ini kita gunakan struktur kolom dari beton. Sebelum kita lanjut, kita lihat dari segi desain. Ini sebuah denah rumah tinggal 3 lantai seperti ini. Ini lantai satunya. Ini lantai 2. Ini panjang tanahnya ini yakni 22 meter dari depan sini sampai ke belakang. Sedangkan lebarnya ini yakni 8 meter. Di lantai 1 ada carport, ruang keluarga, ruang makan. Ini tangga menuju ke lantai 2, ini area servis. Ini ada rencana lift. Kalau di lantai 2 ada 3 kamar tidur menggunakan kamar mandi dalam semua. Kalau lantai 3-nya ini hanya separuh dari panjang tanah 22 meter. Ini lantai 3-nya. Ini hanya ruang serbaguna gitu aja. Sementara fungsinya itu bagian depan atap rooftop. Dan ini gambar denah kolom dan sloof lantai 1. Ini denah kolom di lantai 2-nya. Ini bisa teman-teman saksikan grid asnya mulai 1 sampai belakang sana. Ini grid as sumbu X. Ini ada ukuran-ukuran jarak antar grid as. Dan ini grid as sumbu Y mulai dari A dan seterusnya. Ada juga jarak grid asnya, bisa teman-teman saksikan. Untuk kolomnya ini ada K1. Ada beberapa macam. Ini K1, ada K2, ini K7, ini K4. Ini K6 area lift. Ini ada K8. Ada K5. Banyak jenisnya, tipenya. Ini K7, ini K11, K8, K9, K10. Ini untuk bentangnya ada yang besar, ada yang kecil. Jarak antar kolomnya. Ini K11 dan ini K6 area lift. Dan ini ada keterangan dari tipe-tipe kolom tersebut. Ini K1 25x40, K2 25x40, K3 25x25 dan lain sebagainya. Ada kolom PPL 1540, ada kolom PPL 1340, ada kolom PPL juga 1330. Untuk mendapatkan dimensi pada bangunan tersebut ini tidak sembarangan.
Jadi harus dilakukan analisa perhitungan struktur terlebih dahulu. Karena ini bangunan cukup tinggi, 3 lantai. Jadi harus benar-benar dihitung secara matang. Dimasukkan beban-beban yang bekerja pada konstruksi tersebut, mulai beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Yang terpenting jangan dipaksakan untuk harus kolom pipih. Kalau memang ketemunya kolom persegi, ya kita buat persegi. Kalau ketemunya kolomnya menonjol dari dinding, ya kita buat kolom sesuai dengan desain strukturnya. Jangan dipaksakan harus pipih. Kalau menurut pengalaman, 3 lantai, itu lantai 1 sulit untuk dibuat kolom pipih. Kalau teman-teman ada yang bisa dan berani, ya bisa cari referensi yang lain. Kalau saya nggak bisa 3 lantai, biasanya lantai satunya kolomnya menonjol dari dinding. Untuk besi yang dipakai juga didapat dari hasil analisa perhitungan struktur, mulai dari besi utama dan juga besi sengkang atau bagel. Ini gambar detail untuk pembesian kolom. Ini K1 ukuran 25 x 40, pakai tulangan pokok 4 diameter 16 dan juga 6 diameter 13. Jadi ada 2 besi 16 dan juga 13. Untuk sengkang atau bagel pakai diameter 8 polos, jarak 100 area tumpuan dan 150 area lapangan. Ini yang K2 25 x 40. Ini pakai besi 8 diameter 13 dan juga 2 diameter 10 polos. Untuk sengkang atau bagel pakai diameter 8, jarak 100, tumpuan lapangan jarak 150. Dan ini untuk K3 dengan ukuran 25 x 25, pakai diameter 13 jumlah 8. Untuk sengkang diameter 8, jarak 100, area tumpuan lapangan 150. Ini ukuran 20 x 40, 8 diameter 13 dan juga 2 diameter 10. Besi sengkang 8, jarak 100, area tumpuan lapangan 150. Dan yang ini untuk K5 dengan ukuran 15 x 50. Tulangan pokok diameter 13 jumlah 8. Untuk sengkang diameter 8, jarak 100 area tumpuan dan lapangan jarak 150, pakai diameter 8. Yang ini K6 dengan ukuran 15 x 40 model L. Ini 15. Ini pakai tulangan utama 6 diameter 13 dan 4 diameter 10. Jadi yang ujung-ujung ini pakai diameter 13. Yang kecil-kecil ini pakai diameter 10. Sedangkan untuk sengkang ini tumpuan diameter 8, jarak 100, lapangan jarak 150. Dan ini untuk K7 15 x 40, tulangan pokok diameter 13 jumlah 8, sengkang pakai diameter 8, jarak 100, area tumpuan dan lapangan 150. Dan yang ini K8, ini kolom pipih 13 x 40 bentuk L. Ini pakai tulangan pokok 6 diameter 13 dan 4 diameter 10. Jadi yang ujung-ujung ini pakai diameter 13 jumlah 6. Untuk sengkang atau bagel pakai diameter 8, jarak 100, area tumpuan, area lapangan 150. Dan ini untuk K9 ukuran 13 x 40, pakai diameter 13 jumlah 4 dan juga diameter 10 jumlah 4. Totalnya 8 biji. Yang 13 ujung-ujung. Untuk sengkang pakai diameter 8, jarak 100, area tumpuan, lapangan 150. Dan ini K10 pakai kolom pipih bentuk L 13 x 40, 13 x 30, pakai diameter 13 jumlah 6 dan 2 diameter 10. Untuk sengkang pakai diameter 8, jarak 100, area tumpuan dan lapangan 150. Ini untuk K11 13 x 30, 4 diameter 13 plus 2 diameter 10 tulangan utama, 4-nya yang ujung-ujung.
Untuk sengkang pakai diameter 8, jarak 100, area tumpuan lapangan 150. Sekarang kita lihat proses pekerjaannya di lapangan. Untuk proses pekerjaan pembesian kolom, ini bebarengan dengan proses pekerjaan pembesian pondasi pelcap. Jadi sebelum pengecoran pondasi pelcap, pembesian kolom ini harus masuk pada pondasi tersebut. Dan ini besi kolom yang sudah masuk pada pondasi dengan ketinggian yang sudah kita tentukan. Mulai dari lantai 2 naik kurang lebih 2 meter lalu masuk ke pondasi. Untuk mencari panjang besi kolom yang pertama yang dari lantai 1 ini harus benar-benar dihitung secara teliti berapa potongan panjangnya. Jadi ini panjang dari ujung sampai bawah sampai ada keniknya ini harus dihitung secara seksama. Cara hitungnya seperti ini. Ini saya buat potongan sederhana. Di lantai satunya, dan ini ada lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Lantai 1 ke lantai 2 jaraknya 450 cm atau 4,5 meter. Lantai 2 ke 3 juga 4,5 meter. Ini lantai 1 ke top pelcap ini 80 cm. Tebal pelcap ini 40 cm. Ini salah tulis ya, ini 40 cm. Berapa panjang besi yang harus kita siapkan, yang harus kita potong? Ini saya biasanya pakai gini, ini hooknya tadi kita buat 20 cm. Lalu kita tambah tebal pelcap 40 cm, kita tambah ini 80 cm, kita tambah ini lantai 1 ke lantai 2 4,5 meter. Lalu ini saya potong kurang lebih 2 meter. Sebenarnya posisi sambungan ini idealnya ini di area lapangan tinggi lantai 2 ke lantai 3 ini 4,5 meter, maka area sambungan baiknya di tengah-tengah antar ini. Jadi baiknya 2,25 meter. Tapi ini saya buat 2 meter, ini masih ada di area lapangan nanti sambungannya. Jadi sambungannya bukan panjang 2 meter, overlap sambungan tetap 50 kali D. Tapi tinggi dari lantai 2 ini kita potong 2 meter. Karena sambungan ini baiknya di area lapangan, seperti peraturan yang berlaku. Karena di sana itu momen nilainya kecil hampir mendekati 0, termasuk gaya geser. Ini tadi yang ada kekeliruan, seharusnya 40 cm bukan 400 tulisannya. Ini untuk panjang besi yang akan kita potong. Ini total panjang besi yang dipotong, yakni ini 20 cm. Dari ini hook, kaitnya ini, lalu 40 cm tinggi pelcap, lalu 80 cm ini, lalu 4,5 meter, lantai 1 ke lantai 2, lalu ini 2 meter, tinggi dari lantai 2 sampai potongan terakhir. Ini kita buat 2 meter. Ini kita jumlah totalnya 790 atau kita bulatkan 800 cm atau 8 meter. Jadi potongan besinya yakni 8 meter. Untuk proses pasangnya seperti ini. Ini kita lot, tarikan benang sumbu X dan sumbu Y. Kita lot, kita beri tanda pada besi pondasi pelcap. Jadi ini kita tarik benang dari boplang yang sisi sana. Ini benang sampai boplang sisi sana. Ini sumbu X, bentang pendek. Lalu kita tarik juga tarikan benang sumbu Y dari boplang yang ada di belakang sana sampai ketemu boplang yang ada di sisi depan. Jadi untuk pembuatan kolom ini kita harus acuan pada grid as bangunan yang sudah kita beri tanda pada boplang. Untuk proses pekerjaan grid as bangunan bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Ini kita beri tanda lot-lotan dari benang tersebut pada pondasi pelcap.
Lalu kita pasang bagel pertama pada pondasi pelkap tersebut. Jadi seperti ini. Ini benang warna kuning ya, hasil lot-lotan dari benang grid as bangunan. Lalu kita pasang bagelnya start pertama pada pondasi pelkap. Jadi pondasi pelkap ini harus sudah paten, tidak boleh bergerak. Ini tadi dari hasil lot-lotan benang sumbu X dan sumbu Y. Setelah bagel terpasang dan kita ikat pada pondasi pelkap, lalu kita masukkan besi utama kolom tersebut. Ini seperti ini, haknya harus berada di bagian bawah pondasi pelkap dan kita tata, lalu kita ikat seperti ini pada bagel untuk besi utamanya. Besi kolom utama kita ikat pada bagel pertama yang nempel pada besi pelkap. Lalu kita ikat hooknya yang ada di bawah pada besi pelkap yang bagian bawah agar tidak bergerak ke sana kemari. Dia tetap stabil, kita ikat semua baik hooknya maupun besi utama pada bagel. Ini kita masukkan semuanya. Kita sesuaikan jumlah besinya sesuai gambar desain tadi. Dan ini proses pemasangan besi kolom yang tipe tepi. Ini K7 kalau nggak salah. Ini kita lot pada pondasi pelkap, lalu kita pasang bagelnya seperti ini. Ini untuk kolom tipe K7 15 kali 40. Jadi cornya nanti matang 15. Jadi tidak harus rata dengan bata. Kalau memang strukturnya bilangnya kekuatannya harus tebal 15, ya kita buat 15. Jangan dibuat rata dengan bata. Yang ini tipe K4 20 kali 40. Yang itu tipe 15 kali 40. K7. Ini sesuai grid as bangunan. Sudah kita lot sesuai grid sumbu X dan sumbu Y. Itu juga grid as bangunannya. Kita lot pada pondasi pelkap dan itu jadinya. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Pembesian kolom sudah masuk pada pondasi pelkap dan siap untuk melakukan proses pengecoran untuk pondasinya. Tadi kolom besinya sudah kita prepare dari lantai 2 naik kurang lebih 2 meter. Untuk panjangnya total 8 meter. Di besi kolom ini harus masuk pada pondasi pelkap seperti ini. Ini kolom tipe K4 20 kali 40. Ini hooknya masuk pada pondasi pelkap dan diikat pada besi pondasi pelkap. Ini tadi kita pasang bagelnya. Dan ini jumlah kolomnya kita sesuaikan dengan gambar desain. Dari lantai 2 kurang lebih masih naik 2 meter. Tadi untuk tipe K4. Kalau kita lihat lebih detail lagi ini, bagel pertama yang kita pasang tadi pada pondasi pelkap, kita sesuaikan dengan grid as bangunan ini, grid 3. Lalu kita pasang
besi kolom utamanya kita masukkan. Setelah bagel ini terpasang, ini kita masukkan besi utamanya. Ini hooknya, ada hooknya masuk pada pondasi bell cap dan kita ikat. Ini pondasi bell capnya. Sudah pernah saya bahas. Untuk detail pondasi bell cap ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas khusus mengenai pondasi bell capnya. Dan ini untuk tipe K8 kolom pipih model L dengan ukuran 13 x 40 dengan bata ukuran 10, tapi ini nanti cor matangnya kurang lebih 12-13 cm. Sedangkan bata kalau sudah diplester itu jadinya 15 cm, jadi tertutup oleh plesteran nantinya. Ini bentuk L untuk bagelnya, bisa teman-teman saksikan. Ini untuk besi utamanya, ini pakai diameter 13 jumlah 6 yang ujung-ujung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pakai diameter 13 ulir. Lalu yang ini pakai diameter 10 jumlah 4, 1, 2, 3, 4. Pakai diameter 10. Sedangkan bagelnya pakai diameter 8. Area tumpuan ini jaraknya 10 cm. Sedangkan untuk besi utama ini ada hook masuk semua pada pondasi bell cap seperti ini, lalu diikat pada pondasi bell cap bagian bawah. Ini bagelnya lingkar seperti ini, dan ini juga lingkar seperti ini. Tebal bagel ini 8 cm. Jarak antar bagel yakni 10 cm. Dengan tebal bagel 8 cm nanti cor jadi kurang lebih 12-13 cm. Ada selimut beton kurang lebih 2 cm. Dan ini kolom tipe K4 dengan ukuran atau dimensi 20 x 40. Ini juga sudah selesai. Sudah masuk pada pondasi bell cap. Untuk besi utama ini pakai diameter 13 jumlah 8 besi utama dan 2 diameter 10. Untuk yang diameter 13 ini masuk pada pondasi bell cap, ada hooknya, kita ikat. Sedangkan yang di tepi ini dan tepi itu ini diameter 10. Ada 2 biji juga sudah masuk pada pondasi bell cap. Untuk sengkang kita pakai diameter 8 jarak 100 area tumpuan. Dan ini untuk kolom tipe 15 x 50. Ukuran 15 x 50. Pakai diameter 13 jumlah 8. Untuk tulangan utama. Ini semua tulangan utama ada hooknya masuk pada pondasi bell cap seperti ini. Untuk sengkang atau bagel ini kita gunakan diameter 8 jarak 100 atau 10 cm. Dan ini saat perakitan bagel kolom ada area pondasi yang tergenang air. Ini harus kita kuras, kita keluarkan airnya dari area pondasi yang akan kita cor. Kalau tidak kita keluarkan airnya, nanti dikhawatirkan mutu beton yang kita harapkan ini tidak sesuai karena terlalu banyak air bercampur dengan air tersebut. Makanya wajib untuk dewatering atau pengurasan air. Dan ini bisa teman-teman saksikan, pembesian pondasi bell cap sudah selesai. Pembesian kolom juga sudah selesai. Siap untuk melakukan proses pengecoran. Demikian pembahasan mengenai kolom pada sebuah rumah tinggal 3 lantai.
Kita bahas mulai dari desain atau perencanaan hingga ke pelaksanaan. Kita bahas mengenai berapa dimensi kolom tersebut, berapa besi yang dipakai, dan berapa ukuran bagel atau sengkang yang dipakai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.